Nursaka. Bocah berusia 8 tahun ini seketika tenar sejak videonya melintasi perbatasan Malaysia-Indonesia viral. Walau harus berjalan kaki dari rumahnya di Tebedu, Sarawak, Malaysia, hingga ke sekolahnya di Entikong, Indonesia, semangat bocah kelas 3 sekolah dasar ini tak pernah padam. Alasan kedua orang tua menyekolahkan Nursaka di sekolah dasar Indonesia bukan tanpa sebab. Sang ayah Sudarsono yang memiliki usaha rumah makan di Tebedu, Malaysia, menginginkan anaknya mendapat akses pendidikan seperti WNI lainnya. Tinggal di pulau dengan 2 negara menjadi dilema tersendiri, bukan hanya dari kewarganegaraan yang dipertanyakan, namun juga segi pendidikan anak-anak di perbatasan. Melintasi 2 negara menjadi jalan satu-satunya agar tetap mengenyam bangku pendidikan. Halo masyarakat Indonesia, saya Nursaka. Saka berpesan, tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Semangat. Sebatik, Kalimantan Utara merupakan salah satu pulau yang terdapat 2 kenegaraan sekaligus, yakni Indonesia di bagian sebatik selatan dan Malaysia di bagian sebatik utara. Tak hanya bocah yang melintas perbatasan antara Entikong dan Tebedu saja, ternyata banyak Nursaka lain yang juga harus berjalan berkilo-kilometer melintasi perbatasan Malaysia-Indonesia di Pulau Sebatik. Seperti apa kisah mereka? Inilah perjalanan Nina bersekolah di negara sebelah. Berprofesi sebagai buruh sawit, beberapa tenaga kerja Indonesia memang memilih tinggal di Malaysia. Walau telah mendedikasikan diri untuk mencari nafkah di ladang sawit negara tetangga, anak-anak mereka justru tidak bisa lagi mengenyam pendidikan di tanah Malaysia. Salah satunya karena orang tua mereka yang bekerja di Malaysia, namun statusnya ada yang ilegal ya, jadi buruh perusahaan kelapa sawit, namun surat-suratnya mereka secara administrasi tidak lengkap sehingga menjadikan mereka tidak aman ya, sehingga mereka yang tadinya anaknya ada sekolah di sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, kemudian ada yang bahkan yang sekolah di sekolah Malaysia, namun karena persuratan mereka ya, baik dari paspor itu tidak memungkinkan, tidak menjamin ya, dan bahkan status anak mereka itu di sana tidak diakui bahwa dia sekolah di Malaysia, sehingga membuat mereka itu menyeberang kembali ke Indonesia, dan alternatifnya itu menyeberang ke daerah terdekat yaitu Sebatik. Nah, dan disitulah mereka menetap dan menyekolahkan anak mereka. Pendidikan bagi anak-anak para tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus. Di Pulau Sebatik sendiri, dengan mudah kami bisa menemukan sosok Nursaka lain yang juga harus melintasi batas negara untuk bersekolah. Sebut saja Nina, Nur Aisyah, dan Hafiz. Tinggal bersama kedua orang tuanya di wilayah Sebatik, Malaysia, yakni di Kampung Balai Raya. 3 bersaudara ini bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 004 Sebatik Tengah yang berjarak sekitar 5 km dari rumah mereka. Anak saya Nina. Pertama di Sungai Pukul. Dia sampai kelas 4 kan, dia berhenti. Kalau dia lanjutkan, tidak bisa juga diterima, Pak. Pasal tahulah kita ini orang asing kan. Akhirnya dia kasih sekolah di Indonesia, ya, jadi diterima juga kan di Indonesia. Nah, dilanjutkan sudah. Kami pikir untuk masa depannya lah sekolah di Indonesia.
kelas 6, masuknya dulu kelas 3. Sebelumnya saya dulu sekolahnya di Sungai Pukul Tawau. Merasakan bersekolah di dua negara berbeda dapat dipastikan Nina butuh penyesuaian diri yang ekstra. Beruntung, Nina merupakan siswa pandai dan aktif di sekolah. Di awal masuk itu tentu ada penyesuaian karena pembelajaran di sebelumnya yang kami lihat gitu berbeda dengan yang dia temukan di sana gitu. Jadi dia harus ada adaptasi lah. Kebetulan Nina ini termasuk siswa yang pintar, jadi tidak terlalu butuh waktu yang lama untuk penyesuaian di sini. Nina siswa yang sangat aktif, prestasinya sangat bagus. Untuk saat ini secara akademis dia masuk 3 besar siswa, peringkat 3. Terus kegiatan ekskulnya sangat bagus, ikut kegiatan kalau ada lomba-lomba, kesenian selalu ikut. Lebih mudah bersekolah di negeri sendiri, Nina mengakui bersekolah di Indonesia merasa jauh lebih nyaman karena seperti berada di rumah sendiri. Saya pindah ke sini soalnya di sini pelajarannya lebih baik dibanding di sana. Sekolahnya di sini lebih enak karena di sini mempunyai banyak teman. Pelajaran sini lebih mudah karena bisa dipahami. Harus menempuh jarak lebih jauh dari siswa lain, Nina, Hafiz, dan Nur Aisyah sering terlambat tiba di sekolah. Namun Ibu Renita dan Bapak Hujar, Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Sebatik Tengah, memberi kebijakan khusus bagi anak-anak yang tinggal di perbatasan. Ya, kami sekolah sangat memberikan kebijakan untuk mereka karena perjalanannya sangat jauh, butuh waktu 1 jam, mungkin hampir 2 jam. Jadi ketika mereka terlambat mengikuti pembelajaran di jam pertama, itu kami memberikan toleransi khusus untuk anak-anak yang rumahnya di luar Indonesia. Kebijakan lain yang juga sangat terasa di sekolah ini adalah dengan membiasakan 15 menit membaca sebelum waktu belajar mengajar dimulai. Selain untuk meningkatkan minat baca siswa, kegiatan ini juga memberi waktu bagi siswa-siswa perbatasan yang datang terlambat agar tak terlalu jauh tertinggal pelajaran. Kalau pas cuaca udah tidak mendukung, tidak bersahabat, itu walaupun belum waktu pulang, itu mereka dipulangkan lebih awal karena ada beberapa sungai yang harus mereka lewati, Mbak. Ya, biasanya terhalang di situ. Perjalanan Nina dan kedua adiknya tidak bisa dianggap remeh. Tanpa didampingi orang dewasa, Nina yang baru berusia 13 tahun bertanggung jawab penuh atas keselamatan adik-adiknya yang masih berusia 11 tahun dan 9 tahun. Saya berangkatnya dari rumah sekitar 6.30 atau 6.20. Saya dengan adik-adik saya kalau berangkat ke sekolah itu harus bersama, kalau sendiri dimarahin orang tua. Karena harus saling menjaga satu sama lain. Kami juga di sekolah selalu mengingatkan, jangan pulang sendiri. Jadi kami khawatirkan di jalan, ya kita tahu harus melewati kebun, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Mengkhawatirkan ada sesuatu hal ya, apalagi kalau anak perempuan itu kami takutkan sekali. Berbeda dengan Nur Saka yang harus melapor setiap hari ke Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Entikong, Nina dan adik-adiknya bisa melintasi perbatasan Patok 7 setiap harinya walau tak membawa pas lintas batas sekalipun. Ya, di Pulau Sebatik hanya beberapa perbatasan saja yang dijaga khusus oleh petugas. Sisanya sudah seperti ada kesepakatan persahabatan antara kedua negara. Warga Sebatik Indonesia maupun Malaysia bisa melintasi perbatasan secara leluasa.
Tak berbeda jauh dengan Nina, Hafiz, dan Nur Aisyah, siswi lain yang tinggal lebih jauh dari mereka pun tidak kenal lelah untuk turut melintasi perbatasan Malaysia-Indonesia. Kedua adik kakak bernama Siti Aisyah yang baru duduk di kelas 5 dan adiknya Ainiah yang duduk di kelas 3 SD tinggal di wilayah Bergosong yang berjarak hingga 6 km dari SD Negeri 004 Sebatik Tengah. Nama saya Siti Aisyah. Ini adik saya Ainiah. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Bugis. Ayah saya bekerja buruh sawit, sedangkan ibu saya di rumah. Rumah saya di Bergusung. Dari rumah ke sekolah perjalanan 1 jam. Kalau datang ke sekolah biasanya kalau kering naik motor, kalau macam biasanya beci jalan kaki. Kalau ke sekolah saya nggak berani berangkat sendiri karena takut ada pencuri budak. Saya sukanya sekolah, cita-citanya menjadi dokter. Memiliki semangat tinggi untuk bersekolah, anak-anak ini patut mendapat apresiasi. Terkadang terbersit di benak mereka, alangkah lebih menyenangkan jika mereka tinggal di wilayah Indonesia. Saya pengen dekat rumahnya di sini karena pengen dekat dengan sekolah. Saya pengen rumahnya pindah karena kalau di Bergusung tuh jauh. Harus berjalan kaki hingga 10 km setiap harinya, anak-anak perbatasan ini memiliki semangat yang tak terbatas. Harapan sang ayah, Nina dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin agar dapat memperbaiki kehidupan keluarganya. Bagi Anda yang jarak sekolahnya dekat, jangan pernah sia-siakan kemudahan yang Anda dapat ya. Buktikan jika Anda adalah generasi penerus bangsa yang bisa dibanggakan. Nantikan penelusuran tim On The Spot Journey di perbatasan Pulau Sebatik khusus untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut foto kiriman pemirsa. Ayo kirim foto atau video ekspektasi versus realita versi kalian. Kirim yang seru dan lucu ya. Untuk detail lengkapnya, bisa lihat di akun Instagram dan Twitter resmi On The Spot. Sekarang giliran para wayang OVJ yang siap menghibur Anda sekeluarga. Selamat malam.